Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu, bapak, para asatidz serta santri rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari 17 dari bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Quran, yang di berbagai tempat biasa pada malam ke-17 atau hari ke-17 Ramadan diperingati hari Nuzulul Quran. Tentunya kita memahami bahwa selaku seorang muslim banyak sekali kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran, dan kita bisa belajar dari Al-Quran ini sebagai prinsip pembelajaran. Mulai dari membacanya sebagaimana wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat ini akan muncul berbagai rentetan perintah untuk berilmu, untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui kebenaran, seperti kita harus bertauhid, wa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dialah Allah, tiada Tuhan selainnya. Kemudian juga banyak ayat-ayat keutamaan tentang ilmu atau tentang belajar. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa Al-Quran yang Allah turunkan mengandung banyak sekali hikmah, mengandung banyak sekali pembelajaran yang harus kita cermati, karena pada hakikatnya membaca adalah mengikat makna. Membaca tidak cukup hanya sekedar lafaznya saja, sebagaimana dalam surat Shad ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab." Kitab yang Allah turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi tanda-tanda kebesarannya, baik ayat yang tertulis ataupun ayat yang ada di alam semesta ini. Waliyadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal. Ya, banyak sekali sentilan-sentilan, banyak sekali sindiran-sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tafakkarun. Apakah kita tidak berpikir? Apakah kita tidak mengambil pelajaran? Apakah kita tidak mau menggunakan fungsi pikiran kita, gitu kan? Sehingga kedepannya kita tidak akan menyesal. Sebagaimana ungkapan ahlun nar, para penghuni neraka, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai saja kami dahulu ketika di dunia itu mau mendengarkan, mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami niscaya tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, selaku seorang muslim, kita wajib untuk membaca, belajar, memahami, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan, ini keutamanya sangat lebih besar lagi. Rasulullah SAW senantiasa menyetorkan hafalan murojaahnya kepada malaikat Jibril di bulan suci Ramadan, dan malaikat Jibril membetulkan bacaannya. Dan ini bulan-bulan yang sangat utama bagi kita untuk belajar, ya. Tapi juga jangan sampai kita tergesa-gesa dalam membacanya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lidahmu untuk segera bisa membacanya, menghafalkannya, menyetorkannya, memurojaahnya. Tapi baca perlahan-lahan itu. Karena tanggungan Allah lah untuk membacakannya, untuk menghimpunkannya ke dalam dada, dan jaminan Allah lah yang akan memberikan penjelasannya, hikmah-hikmahnya. Kita tinggal menikmati setiap proses pembelajaran itu dan jadikan Al-Quran sebagai learning principle, ya, sebagai prinsip-prinsip dalam belajar. Di antaranya adalah senantiasa membaca, baik itu internal kita ataupun di luar kita, kan?
wa fi anfusihim afala tubsirun, dan dalam dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru ufuk dan dalam diri mereka sendiri, ya, sampai jelaslah bahwa Al-Quran adalah benar. Kita harus mengimani Al-Quran sebagai satu-satunya untuk zaman sekarang keimanan yang masih ada wujud fisiknya. Keimanan kepada Allahnya tidak dapat kita lihat. Keimanan kepada malaikat juga tidak bisa kita lihat. Keimanan kepada para nabi dan rasul sudah Allah panggil, sudah Allah wafatkan. Keimanan kepada hari kiamat, kita belum tahu kapan hari kiamatnya di masa depan. Terus kapan harus hati-hati ada tanjakan, hati-hati ada tikungan, kapan kita harus berhenti di lampu merah, kapan kita harus hati-hati. Semua Allah kasih tanda-tandanya. Semoga dengan Al-Quran sebagai learning principle ini, sebagai prinsip-prinsip pembelajaran ini, mampu meningkatkan kapasitas kita selaku seorang muslim untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup bersosial sebagai khalifah di muka bumi. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.